Halo sobat YouTuber, ketemu lagi di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial dan juga tip bagaimana cara membuat Google Form atau formulir ataupun form yang lain ya melalui HP Android ataupun HP iOS. Tapi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat form kas, dalam arti form pengeluaran kas dan pendapatan ya. Nah, bagaimana caranya kita simak terus di video kali ini. Pertama kita ketikkan di browser, baik di browser Google Chrome ataupun bawaan Android. Tapi saya menggunakan browser Google Chrome di Android. Jika sobat belum memiliki Google Chrome di Android, silahkan install Google Chrome-nya melalui Play Store. Cari di sini namanya Google Chrome. Chrome seperti ini. Nah, dari Google Chrome ini silahkan install. Setelah selesai install silahkan buka ya. Kemudian ketikkan di bagian search engine Google Form seperti ini. Tekan tab Go. Nah, di sini ada Google Form sign in. Kita buat Google Form sign in seperti ini. Di sini kita akan membuat namanya form kas, pengeluaran dan pendapatan untuk laporan kas. Jika sobat memiliki cabang banyak, mungkin ini bisa digunakan ya, memiliki outlet yang banyak dan mendapatkan laporan yang real time, ini bisa dimanfaatkan. Oke, kita buat seperti ini, misalkan kas kecil seperti ini. Oke. Nah, nanti akan berubah. Di sini deskripsinya bisa kita ganti ya. Di sini laporan kas kecil, pengeluaran dan pendapatan. Oke. Nah, kemudian di fieldnya ini kita isi di sini. Biasanya kalau laporan itu ada keterangan, tidak ada subjek ya, keterangan. Nah, kita isi untuk tipenya ini kita ganti, kita tekan, kita pilih short aja, jangan terlalu panjang. Kemudian kita batasin ya, untuk shortnya itu ini harus wajib diisi. Kita tekan requirednya ke bagian aktif seperti ini sampai berwarna orange. Kita batasin ya agar tidak lebih dari 200 ya. Kita berikan respon validation. Respon validation di sini fungsinya untuk memberikan teksnya ini tidak kontainer di sini. Oke, kita validasi di sini. Desktop image, desktop content. Saya coba teks length. Lengthnya saya batasin dari shotnya ini maksimum itu 250 karakter. Standarnya itu biasanya sih 100 kalau untuk database ya, untuk yang short itu. Kemudian untuk error jika lebih dari itu maaf, terjadi kesalahan, hanya boleh 100 kata seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk field kedua di sini saya isi dengan image. Oke. Field kedua saya isi dengan image. Saya tap tanda plus di bawah, tekan ini tanda plus di bawah, tekan nih, kita tekan. Kemudian di sini setelah muncul seperti ini kita isi dengan tulis subjeknya itu file atau attachment lampiran. Nah, untuk attachment di sini kita isi jenisnya itu file upload ya. Ini ada rekomend file upload tersebut akan dikirim ke Google Drive. Kita continue saja.
Karena ini sifatnya free dan Google Drive di sini sekitar 1 GB ya. Untuk ukuran file maksimum file sobat bisa isi 1 atau 2 atau 5 ya. Tapi biasanya saya 1 aja karena untuk menghemat kuota, karena dari Google Drive ini hanya disediakan secara free sekitar 1 GB. Kalau mau upgrade bisa ya di atas itu. Nah, kemudian di sini untuk attachment ini saya tidak validasi, tapi saya berikan apa namanya? Sorry, required file ini saya validasi dan saya berikan nggak perlu validasi aja, karena untuk pengeluaran itu kadang ada bondnya, ada notanya, ada enggak ya. Cuma saya lebih spesifik type-nya itu saya batasi hanya untuk image dan juga PDF seperti ini. Karena kenapa? Agar dokumen-dokumen yang lain itu bisa mudah dibuka ya. Tapi kalau kita menggunakan dokumen atau Word atau spreadsheet itu takutnya kalau kita buka nanti kita harus download. Tapi kalau image atau PDF itu standarnya itu biasanya langsung kalau dari HP Android itu bisa dibuka ya. Secara default bisa diakses. Oke, untuk request-nya ini saya tidak aktifkan. Tadi mau saya aktifkan cuma tidak jadi karena mengingat untuk attachment atau lampiran itu kadang ada beberapa toko itu tidak menyediakan atau tidak ada ya. Kalau tokonya yang gede pasti ada, cuma yang kecil nggak ada. Jadi saya lebih longgarkan, tidak ada bond atau kwitansi, tidak apa-apa. Oke, kemudian saya tambah lagi fieldnya, saya tekan tanda plus. Di sini tipenya itu tipe pengeluaran kas apa? Di sini tipe kas. Di sini kemudian multiple choice saya isi yang pertama masuk, kas masuk. Kemudian yang kedua saya plus lagi add others, di bawahnya kas keluar. Oke, ini agak susah. Oke. Oke, ini kok susah ditekan ya. Oke, kemudian kas keluar agak susah ditekan tadi. Oke, kas keluar seperti ini. Ini boleh ada image atau enggak ya. Nah, kalau sobat ingin ada image-nya silahkan tekan tangga di bawah. Cuma kalau kas itu enggak perlu ada image, cuma dia biasanya tulisan. Oke, sudah. Kemudian setelah ada kas masuk dan kas keluar, kita perlu satu field lagi untuk laporan. Dua field lagi yaitu tanggal dan jumlah. Kita masukkan tanggal. Tekan lagi. Di sini tanggal. Kemudian untuk tipenya ini saya ganti sudah auto ya. Kalau kita ketik tanggal di sini langsung berubah ke date. Oke, untuk tanggal saya wajibkan untuk diisi. Kenapa? Setiap transaksi itu ada tanggalnya ya. Ada tanggal berapa transaksi tersebut. Nah, setelah ini kita buat tanggal, kita tambahkan field berikutnya yaitu jumlah. Kita masukkan di sini jumlah seperti ini. Nah, untuk tipenya di sini saya menggunakan sort, tapi saya butuh namanya itu hanya untuk number aja. Jadi saya gunakan validasi lagi. Ini saya required lagi. Saya validasi di sini respon validate. Kalau sobat ingin memasukkan number, silahkan diisi number. Di sini number saya pilih is number. Kalau sobat ada equal ataupun numbernya tidak less than atau less than ataupun greater than atau lebih besar atau lebih kecil ataupun equal sama dengan atau apa silahkan diisi. Tapi kalau hanya number saja silahkan diisi di sini number di sini. Custom error kalau bukan number hanya boleh diisi number saja seperti ini. Oke. Nah,
Kemudian kita buat note di bagian bawah. Di bawah kita buat note seperti ini. Kita tekan tombol T ya. Di bagian bawah ini ada T, kita tekan aja, nanti kita bisa note. Kita bisa menyisipkan note di bawah. Kita note seperti ini. Kemudian kita bagian deskripsi. Perhatikan tanda field wajib untuk tanda field bintang wajib diisi. Nah, seperti ini. Ini agar karyawan yang melakukan input kas masuk dan kas besar itu, kas kecil seperti kas masuk, kas keluar itu bisa memperhatikan tanda bintang ya. Di sini ada tulisannya. Nah, untuk laporan kas kecil toko ABC. Nah, ini nanti akan terkirim ke ke teks ya, ke Excel yang ada di Google Sheet. Nah, jadi sobat tidak perlu khawatir, setiap ada cabang melakukan laporan dia akan langsung tersimpan di Excel. Oke, ini. Dan untuk settingan di bagian setting, di sini sobat tidak perlu setting collect email. Kalau sobat ingin melakukan collect email silahkan diaktifkan seperti ini. Cuma kalau untuk laporan di toko tidak perlu. Untuk low respon editing tidak usah karena tidak perlu dilakukan respon editing. Nah, untuk respon yang lain biarkan default aja, tapi secara garis besar ini akan tersimpan di Google Spreadsheet ya, atau Google Sheet yang nantinya akan ada di Google Drive juga. Sobat bisa gunakan ini. Nah, ini kan sudah terbentuk nih laporan kas kecil untuk toko ABC. Terus bagaimana kalau misalkan sobat ingin preview, ingin melihat sebelum sobat kirim ke ke toko ataupun ke cabang-cabang yang lain. Kita lihat dulu previewnya. Kita tekan titik 3 di atas. Nah, ini ada ikon mata preview. Kita tekan preview. Kita tunggu beberapa saat hasilnya preview seperti apa. Nah, seperti ini. Ini sudah di preview ya. Nah, ini kalau sobat ingin mengirimkan tinggal pilih nih tipenya apa. Kas kecil, kas besar seperti ini. Oh iya nih, tipe kasnya ini harus diisi ya. Harus valid, harus ada tanda bintangnya, wajib diisi, kudu tanggal. Dan ini coba tadi yang ada jumlah itu kita masukkan di sini. Ini kalau kita masukkan huruf akan error seperti ini. Tapi kalau kita masukkan angka, nah, tidak ada masalah karena kita bolehkan hanya angka. Tapi kalau kita masukkan teks seperti ini hanya boleh diisi number saja. Oke, untuk errornya juga sudah kita setting seperti yang ada. Oke, kemudian untuk di sini harus misalkan tadi karakternya harus 200 atau 150, di teks juga nanti akan sama begitu. Nah, setelah kita preview berhasil, tinggal nanti dikirim ya. Kita back lagi. Kita back. Nah, kalau untuk mengirim ke toko atau supervisor di toko, kita tekan tanda ini sampingnya preview ini. Oke, setelah ini kita tinggal copy aja linknya. Kita copy link ini. Kita bisa bikin sort. Di sini kita kasih nama, misalkan sortnya ini kita bisa bikin simple ya, nggak seperti ini. Oke. Oh sorry, kita sortnya karena ini kalau dari handphone memang sortnya itu ini biasanya bisa diisi ya guys. Tapi ini agak kita copy aja, ngikutin ini aja. Oke, untuk sort ini lebih pendek seperti ini. Biasanya bisa dibikin custom untuk nama. Kita juga bisa kirim via email, tapi lebih enak kita custom ke nomor WA. Misalkan ini dikirim ke nomor WA nih, langsung nanti saat dikirim ke WA ke supervisor, supervisor akan mengisi nih laporannya pengeluaran dan kas harian. Secara otomatis nanti akan tersimpan di Google Drive seperti itu. Oke, sobat, untuk cara pembuatan
Google Form untuk keperluan usaha, untuk keperluan laporan kas. Cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan terkait Google Form, bagaimana cara setting validasi atau cara setting field-fieldnya, bisa kirim melalui kolom komentar. Sampai ketemu di channel Gatot ID. Salam titik koma.